kami hormati para camat dan lurah sekota Mitu. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal sekota Mitu. Yang kami hormati pimpinan parpol dan ormas sekota Mitu atau yang mewakili. Rekan-rekan pers, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota dan wakil wali kota, anggota Forkopimda, saudara sekda, kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 18 anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Selasa tanggal 26 November 2024, rapat ke-12 masa sidang ketiga tahun sidang 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Masuk. Pemerintah Kota dan DPRD Kota Metro menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini didampingi Wakil Ketua DPRD Metro Ahmad Huseini. Pengesahan Raperda APBD Kota Metro 2025 dilakukan saat paripurna pengambilan keputusan bersama di ruang sidang DPRD Metro pada Selasa siang. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2025 disusun menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan pembahasan dengan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, struktur APBD Kota Metro tahun 2025 mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Metro Ramadhani menyebutkan rancangan APBD Kota Metro tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1 triliun 89 miliar rupiah lebih. Angka itu meliputi pendapatan asli daerah sebesar 360 miliar rupiah lebih dan pendapatan transfer sebesar 719 miliar lebih. Sementara anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer ditetapkan sebesar 953 miliar lebih. Kemudian belanja modal sebesar 131 miliar lebih, belanja tak terduga sebesar 2 miliar, serta belanja transfer 1 miliar 950 juta rupiah lebih. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan sejumlah skala prioritas. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Kota Metro.
Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan di mana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD dan pendanaan APBN. Rincian itu meliputi pendapatan komponen pajak, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sektor belanja diantaranya mencakup belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Adapun belanja modal yang meliputi sejumlah komponen peralatan dan aset tetap. Sementara sektor pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama sisa anggaran tahun ini. Dari hasil pemaparan, Badan Anggaran Struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar 10 miliar lebih. Postur APBD Kota Metro 2025 mengalami kenaikan yang disumbang pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan didukung penambahan dari pendapatan asli daerah lainnya yang data Badan Anggaran Struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. Namun defisit anggaran mampu ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran silpa periode tahun 2024 sebesar 12 miliar rupiah. Rincian silpa sebesar 12 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk menutupi defisit pembiayaan sebesar 10 miliar dan 2 miliar untuk penyertaan modal di Bank Lampung. Hasil final APBD Kota Metro 2025 bakal menjadi acuan untuk penataan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian target kinerja. Wali Kota Wahdi Sirajuddin memaparkan 4 sektor yang menjadi konsen pemerintah dalam menyusun APBD Kota Metro 2025. Poin tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, capaian kinerja program prioritas, serta pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat. Saat ini pihak eksekutif dan legislatif tengah mendorong terkait pendapatan dari sektor perpajakan. Pemerintah dan DPRD tengah merumuskan terkait regulasi pajak dari sektor pendapatan pajak yang sah. Pihak eksekutif dan legislatif berkomitmen mewujudkan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal itu disesuaikan dengan postur APBD dengan pertimbangan pembangunan yang langsung menyasar ke masyarakat. Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kota Metro ditutup penandatanganan nota kesepakatan antara pihak pemerintah yang diwakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro bersama unsur pimpinan legislatif DPRD Metro. Akan dianggarkan sebesar 1.089.823.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebesar 953.968.291.450 rupiah.
B. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya sebesar 131.905.556.411 rupiah. C. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tak terduga sebesar 2 miliar. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1.950.000.000 rupiah. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar 10 miliar rupiah. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya silpa sebesar 12 miliar rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai mana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. 4. Kesimpulan. Perancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 adalah hasil kerja sinergi antara komisi DPD Kota Metro, Badan Anggaran dan ketua-ketua fraksi DPD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama seluruh anggota DPD Kota Metro dan kiranya nanti dapat disetujui bersama pada rapat paripurna hari ini. Asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan, serta tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, prioritas pembangunan Kota Metro pada tahun 2025 terdapat 4 poin utama dalam target penganggaran tahun 2025. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan sasaran. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2025 akan menjadi tahun pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan. Kemudian upaya pencegahan banjir, pengelolaan lingkungan, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kegiatan sosial budaya masyarakat di Kota Metro. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, tahapan selanjutnya setelah ditandatangani nota persetujuan pengesahan APBD tahun 2025 ini, maka akan dilakukan tahapan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Lampung
Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kota Metro dengan kebijakan program pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, pada kegiatan evaluasi diharapkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi dapat kita tindak lanjuti untuk penyempurnaan. Akhirnya, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Metro menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang telah bekerja maksimal dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran guna pengambilan persetujuan bersama atas raperda tentang APBD Kota Metro tahun 2025, sehingga harapan kita terbentuk satu bingkai kerjasama yang baik serta dilandasi dengan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Metro Bumi Sayawan yang kita cintai. Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat bahwa kesemuanya adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan raperda tentang APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Metro. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas mulia untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan Kota Metro Bumi Sayawan yang kita cintai dan banggakan. Demikian tadi rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini telah kita selesaikan. Atas nama pimpinan Dewan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, dan seluruh undangan sekalian. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.